Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Molika bergumam, sepertinya Wolfie sudah gila. Beraninya dia mencari masalah sama Wira, benar-benar cari mati. Jamal segera berkata, Tuan, aku juga akan mendukungmu. Wira menyahut seraya menyipitkan mata, kalau begitu, aku akan memberi kalian tugas. Molika dan Jamal berujar, kami akan mendengar perintah Tuan. Sementara itu, Gavin membawa Salman, Fauzan, dan Farid ke kantin. Setelah berpesan kepada koki, Gavin membawa mereka bertiga ke bak air di samping kantin. Gavin mengambilkan air hangat dan sabun, lalu mengajari Salman dan anaknya cara mencuci tangan. Sekarang, ini adalah kebiasaan warga Dusun Darmadi. Sebelum makan, harus cuci tangan untuk menjaga kebersihan. Begitu Salman dan anaknya mengambil sabun untuk cuci tangan, air dalam baskom langsung menjadi hitam. Mereka bertiga pun tertegun. Sabun ini sangat enak dipakai, bisa mencuci kotoran sampai sebersih ini. Apa kalian memakai sabun ini untuk mencuci muka? Ujar Salman yang terkejut. Dia teringat dengan wajah dan tangan warga Dusun Darmadi yang sangat bersih. Gavin tersenyum dan menjawab, ini sabun yang diciptakan Tuan Wahyudi dan dijual 3.000 gabak di pasaran. 3.000 gabak, seru Salman dan kedua anaknya. Tangan mereka gemetaran sehingga sabun pun jatuh ke dalam baskom. Astaga, ternyata mereka mencuci tangan dengan sabun seharga 3.000 gabak. Benar-benar menghamburkan uang. Gavin mendesak lagi, cepat cuci bersih, makanannya sudah siap. Salman dan kedua anaknya segera mencuci wajah dan tangan mereka. Di meja sudah disajikan roti isi daging, nasi, sup ayam, tumis ikan, bihun goreng, tumis sawi putih, dan ayam kukus. Salman, Fauzan, dan Farid menelan ludah. Mereka terlihat tidak percaya. Tadi, Wira menyuruh bawahannya untuk menyiapkan makanan enak. Salman dan kedua anaknya mengira yang dimaksud Wira hanya nasi putih atau mie. Siapa sangka, ternyata makanan yang disiapkan begitu lengkap. Gavin yang membantu mengambilkan nasi untuk mereka bertiga tersenyum sambil berucap, maaf, kantin nggak ada persiapan. Jadi, hanya bisa memasak beberapa sayur ini. Semoga kalian gak keberatan. Gak keberatan. Sahut Salman dan kedua anaknya seraya menggeleng. Awalnya, mereka masih agak canggung. Lama-kelamaan, mereka bertiga pun makan dengan lahap. Meskipun sering mengumpulkan tanaman di gunung dan kondisi keluarga Salman lumayan baik, bisa mengenyangkan perut sudah cukup beruntung. Mereka hanya bisa makan daging setahun sekali dan tidak pernah menikmati makanan selezat ini. Pelan-pelan, jangan sampai tersedak. Minum sup dulu, bujuk Gavin. Melihat mereka bertiga yang makan dengan lahap, dia teringat dengan diri sendiri. 2 bulan yang lalu, kondisi Gavin dan kedua saudaranya juga tidak lebih baik dari Salman dan kedua anaknya. Gavin dan keluarganya bisa menjalani hidup yang bahagia dan makan daging setiap hari karena Wira. Bukan hanya itu, Dusun Gabrata juga ikut mendapatkan keuntungan dengan membakar batu bata untuk Dusun Darmadi. Sekarang, semua warga desa mempunyai pekerjaan dan kebutuhan mereka sudah tercukupi. Salman dan kedua anaknya segera minum sup. Sambil minum, mereka menangis. Salman dan anaknya tidak pernah membayangkan mereka bisa makan makanan selezat ini. Sekarang, mereka bisa menikmatinya. Salman, Fauzan, dan Farid tidak berhenti makan sampai perut mereka terasa begah. Mereka berserdawa sembari memandang makanan di meja dengan tidak rela. Ketiganya masih ingin makan, tetapi sudah tidak sanggup lagi. Kemudian, para penduduk desa berduyun-duyun datang ke kantin, lalu mencuci tangan dan mulai makan. Salman dan kedua anaknya terkejut melihat ini. Segerombolan orang itu memakan roti isi daging, serta mengambil sup ayam, tumis ikan, sawi putih, dan nasi. Mereka semua makan dengan bebas. Salman tertegun sejenak sebelum bertanya, Gavin, hari ini ada acara perayaan, ya? Gavin menyeringai, lalu menjawab, nggak ada acara perayaan. Ini memang kehidupan kami sehari-hari. Setiap hari kalian makan begini. Kata Salman yang tampak tidak percaya. Fauzan dan Farid juga curiga. Semua makanan ini bahkan lebih enak dari makanan tuan tanah. Rakyat biasa yang bisa makan nasi sampai kenyang setiap hari saja sudah cukup beruntung, mana ada yang bisa makan daging setiap hari. Gavin menimpali seraya tersenyum, Tuan takut kami nggak rela beli makanan enak, jadi dia membangun kantin ini. Dia menyediakan makanan 2 kali sehari. 1 macam sayur, sup, beberapa macam daging, nasi, dan roti isi daging. Kami boleh makan sepuasnya. Ah, seru Salman yang tercengang. Sebenarnya, mereka tidak percaya. Namun, setelah mengamati para penduduk desa, Salman dan anaknya langsung percaya. Wajah semua penduduk tampak berseri-seri dan berisi. Tidak seperti rakyat biasa yang kurus kerempeng. Fauzan berdecak, lalu berkomentar, pantas saja banyak orang datang bekerja untuk Tuan Wira. Makanan ini benar-benar enak. Kalaupun nggak digaji, pasti banyak yang berebutan datang. Farid juga ikut mengangguk. Gavin segera menjelaskan, mereka semua digaji. Setiap orang yang bekerja untuk Tuan pasti dibayar. Contohnya para koki ini, setidaknya setiap bulan mereka bisa menghasilkan 2.000 gabak.
Tim penangkap ikan mendapat 2.000 gabak, tim pengawal mendapat 4.000 gabak, dan para pengurus mendapat 10.000 gabak. Apa? Ujar Salman dan kedua anaknya yang terperangah. Awalnya, mereka mengira para penduduk desa ini tidak mendapat gaji lagi karena makanan di Dusun Darmadi sangat enak. Bagaimanapun, saat ini musim dingin. Banyak orang kesulitan sehingga biasanya orang yang memberi pekerjaan hanya menyediakan makanan. Siapa sangka, orang-orang yang bekerja di Dusun Darmadi malah digaji, bahkan upahnya sangat tinggi. Gavin melanjutkan dengan bangga, bukan hanya gaji tinggi, kami bahkan mendapatkan fasilitas lain. Salman yang tidak paham bertanya, fasilitas. Gavin menjelaskan, selain gaji, Tuan juga takut kami kedinginan. Jadi, dia membagikan selimut dan sepatu kepada setiap orang. Kalau ada anggota keluarga kami yang sakit dan nggak punya uang untuk berobat, Tuan yang akan membayar biaya pengobatannya. Tuan Wira benar-benar baik, ujar Salman. Dia dan kedua anaknya tertegun. Mereka memandang para penduduk desa yang sedang makan dengan iri. Saat makan, penduduk desa membahas tentang berapa gaji yang mereka dapat bulan lalu, total gaji yang didapatkan keluarga mereka, dan rencana untuk membangun rumah bata tahun depan. Paling sedikit mereka bisa mendapatkan 2.000 gabak, paling banyak sekitar 10.000 gabak. Ada juga yang mendapatkan sekitar 5.000 gabak. Para penduduk desa memakai pakaian berbahan katun, bahkan ada yang memakai luaran berbahan satin. Cara makan mereka juga sangat pelan, tidak seperti Salman dan anaknya yang sangat rakus. Ayo, setelah makan, aku bawa kalian jalan-jalan di desa, ajak Gavin. Dia khawatir perut mereka tidak nyaman karena makan terlalu kenyang. Jadi, Gavin membawa mereka bertiga jalan-jalan. Salman dan kedua anaknya mengikuti Gavin sambil terbengong-bengong. Mereka melihat Dusun Darmadi yang dipenuhi dengan rumah bata dengan iri. Ketika melewati sebuah rumah besar yang baru dibangun, terdengar suara anak-anak yang sedang membaca. Semua manusia terlahir baik dan memiliki sifat yang hampir sama. Tapi, lingkungan dan kebiasaan membuat setiap orang menjadi berbeda. Anak-anak membaca dengan suara yang lantang. Sementara itu, Agus yang mengenakan jubah panjang berjalan di dalam ruangan sembari meletakkan kedua tangan di belakang punggung. Salman yang terkejut bertanya, kenapa di sekolah kalian ada begitu banyak anak-anak? Biasanya murid sekolah di desa sangat sedikit, paling banyak hanya belasan orang. Hal ini karena penduduk desa miskin sekali, kebanyakan dari mereka bahkan tidak sanggup makan. Jadi, orang yang bisa bersekolah terlalu sedikit. Gavin tersenyum dan menjelaskan, ini sekolah dasar yang dibangun Tuan. Sekolah di sini nggak perlu bayar, bahkan anak yang prestasinya bagus akan mendapatkan hadiah. Bukan hanya dusun kami, anak-anak dari dusun sekitar yang ingin bersekolah pun boleh datang. Sekolah juga menyediakan makan siang. Salman dan kedua anaknya termangu. Wira bahkan membangun sekolah gratis yang menyediakan makanan untuk para murid. Dia benar-benar orang yang baik. Gavin mendongak sembari melanjutkan perkataannya, bukan hanya anak-anak, orang dewasa juga sudah mulai belajar. Tuan punya bisnis di kota pusat pemerintahan Jagabu dan kabupaten. Asalkan bisa membaca dengan lancar dan menulis kontrak, semua bisa pergi ke kota untuk menjadi pengurus. Sekarang Gavin juga sedang belajar membaca dan menulis. Bahkan, dia sudah bisa memahami sebagian besar dari buku teknik pedang 100 dan teknik tombak keluarga Wutari yang dibawa Wira dari kota pusat pemerintahan Jagabu. Wah! Seru Salman dan kedua anaknya yang tampak iri. Di Dusun Darmadi, setiap orang bisa menjalani kehidupan yang nyaman asalkan mau bekerja. Mereka juga akan mempunyai masa depan yang cerah. Tidak seperti desa tempat Salman tinggal, yang dikelilingi oleh perampok dan pejabat. Kalaupun mereka sekeluarga bekerja keras selama setahun, hidup mereka tetap kekurangan setelah membayar pajak dan menyerahkan makanan. Salman berdecak, lalu berkata, aku benar-benar iri sama kalian. Di desa kalian ada orang baik seperti Tuan Wira. Gavin menyeringai dan menimpali, nggak perlu iri. Besok Tuan Wira akan pergi ke Kabupaten Hiloka, kehidupan kalian akan makin baik. Apa mungkin itu bisa terjadi? Tanya Salman yang tidak percaya. Sejujurnya, kalaupun para penduduk desa mengumpulkan giok air bersama-sama dan mengirimkannya ke desa Tomomu, paling-paling mereka hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kehidupan mereka tidak mungkin bisa semakmur Dusun Darmadi. Bagaimanapun, para penduduk di desa Salman harus tunduk pada perampok dari Gunung Beruang Hitam, Gunung Rubah Putih, dan Ngarai Naga Biru. Para perampok ini pasti akan memeras penduduk desa. Selain itu, para pejabat pasti akan datang memungut pajak kalau tahu penduduk desa menghasilkan uang. Jadi, mereka akan diperas lagi. Kalian harus percaya sama Tuan. Ujar Gavin, kemudian, dia mengalihkan topik, apa kalian tahu tentang orang-orang di tambak garam Vika? Setelah Tuan pergi ke sana, garam mereka yang awalnya dijual 8 gabak per kilogram langsung naik menjadi 16 gabak per kilogram. Sekarang, kehidupan warga di sana nggak kalah dari kami. Jadi, setelah Tuan pergi ke desa kalian, kehidupan kalian pasti akan menjadi lebih baik asalkan kalian mendengar perintah Tuan, lanjut Gavin. Gavin, kamu tenang saja. Kami pasti akan mendengar perintah Tuan Wira, sahut Salman dan kedua anaknya sembari mengangguk.
Mereka bersedia melakukan apa saja asalkan bisa kenyang, makan daging, dan mengenakan pakaian tebal. Keesokan harinya, Molika dan Jamal yang menunggangi kuda memimpin perjalanan ke Kabupaten Hiloka. Sementara itu, Wira berangkat dengan membawa 40 tentara senior pasukan Zirah Hitam, 100 tentara pensiun, 60 pemuda dari tim pengawal, 50 baju Zirah, 200 busur silang Zeta, makanan, kereta kuda, serta Salman dan kedua anaknya. Pagi-pagi, pasukan kereta kuda yang panjang datang ke Kabupaten Uswal sehingga membuat pasukan penjaga tembok kota terkejut. Bagaimanapun, pasukan sebanyak ini terlihat seperti perampok yang datang menyerang kabupaten. Untung saja, pasukan penjaga mengenali orang-orang dari Dusun Darmadi. Begitu melihat Danu dan Dodi, pasukan penjaga pun membiarkan rombongan Wira masuk. Kedatangan mereka langsung menggemparkan seluruh kabupaten. Sebelum pasukan kereta kuda melewati tembok kota, Fadil dan Regan bergegas kemari. Fadil bertanya sembari tersenyum canggung, "Tuan Wahyudi, Tuan Zabran, untuk apa kalian membawa begitu banyak anggota?" Setiap kali Wira masuk ke kabupaten, dia pasti akan melakukan pembantaian. Bahkan, semua keluarga kaya kabupaten sudah dihabisi semua. Kali ini, Wira datang membawa pasukan besar. Entah siapa lagi yang akan dia habisi, jangan-jangan Fadil. Terakhir kali, Fadil yang menyinggung Wira pergi ke kediaman keluarga Wibowo untuk meminta maaf. Alhasil, Wira tidak mau menemui Fadil. Beberapa waktu yang lalu, terjadi pemberontakan di Kabupaten Hiloka. Dengar-dengar, patihnya bahkan dibunuh. Sekarang, Fadil sudah menyinggung Wira, tetapi Wira tidak menerima permintaan maafnya. Itulah sebabnya, Fadil tidak bisa hidup dengan tenang. Regan yang berada di samping juga tersenyum canggung. Begitu melihat Fadil, Dodi berkata tanpa sungkan, "Minggir, nggak ada urusannya sama kamu." Fadil yang merasa canggung pun mundur. Kemudian, Wira berujar sembari melambaikan tangan, "Tunggu. Kami mau pergi ke Kabupaten Hiloka dan membutuhkan baju Zirah. Apakah Pak Fadil bisa meminjamkannya?" Dengan alasan memperbaiki baju Zirah, Wira sudah mendapatkan 50 baju Zirah dari pasukan perbatasan. Namun, pasukan Wira terdiri dari 200 orang. Jadi, sebagian besar dari mereka tidak memakai baju Zirah. Kalau pertarungan dengan perampok Wolpin benar-benar terjadi, pasukan yang tidak memakai baju Zirah pasti akan terluka parah. "Meminjam Zirah," seru Fadil. Ini bukanlah masalah kecil sehingga Fadil tampak ragu-ragu. Ketika melihat ekspresi merendahkan dari Regan yang seolah-olah menganggapnya orang bodoh, Fadil segera mengangguk sembari menjawab, "Kalau boleh tahu, berapa banyak Zirah yang dibutuhkan Tuan? Aku akan segera mengutus orang untuk mengumpulkannya." Wira mengernyit seraya berkata, "Cukup kumpulkan 150 set saja. Kota ini juga tidak memiliki banyak Zirah yang bagus. Semuanya hanya berupa Zirah kulit dengan potongan-potongan besi di dalamnya. Akan tetapi, itu sudah cukup efektif untuk melindungi diri dari perampok gunung." "Gak masalah. Mohon tunggu sebentar, Tuan." Setelah berjanji pada Wira, Fadil sontak merasa lega dan bergegas mengumpulkan Zirah. Kota ini berada di perbatasan. Selain membayar pajak kepada pemerintah pusat setiap tahunnya, mereka juga bertanggung jawab untuk memproduksi sebagian senjata, termasuk pedang, panah, dan Zirah. Persediaan dalam gudang di pengadilan daerah, ditambah dengan milik pasukan penjaga, seharusnya bisa mencukupi kebutuhan Wira. Regan juga pamit dan beranjak pergi. Sekelompok orang tampak bergegas menuju pengadilan daerah. Namun, sebelum mencapai pengadilan daerah, sebuah kereta kuda mewah menghampiri mereka. Sopir dari kereta itu adalah Tommy. Begitu tirai kereta dibuka, Dian tampak berjalan turun dari kereta bersama Joshua, lalu memberi hormat kepada Wira dan menyapa, "Tuan." Joshua sontak menghampiri Wira dan memeluk pahanya sembari bertanya, "Kakak ipar, kamu pergi kemana? Kakak selalu merindukanmu setiap malam sampai nggak bisa tidur." "Uhuk, uhuk." Wajah Wira pun memerah. Dia segera berdeham dan melihat sekeliling. Danu, Dodi, pasukan Zirah Hitam, veteran lain, dan para pengawal muda tampak menahan tawa. Dian menegur, "Joshua, jangan bicara sembarangan." Dian yang wajahnya sudah memerah sontak mendekap Joshua, lalu berkata dengan suara lembut, "Maaf, Tuan." Joshua masih kecil dan gak mengerti apa-apa. Mereka memang telah mengungkapkan perasaan satu sama lain sebelumnya, bahkan pernah berciuman dalam sebuah momen, tetapi di depan umum, Dian dan Wira masih merasa canggung. "Aku nggak akan perhitungan dengan anak kecil," ucap Wira. Dia tidak terlalu mempermasalahkan itu dan melambaikan tangannya. Kemudian, Wira mengalihkan topik pembicaraan dengan bertanya, "Jadi, bagaimana kamu bisa tahu aku datang?" Dian menjawab, "Tuan, kamu membawa begitu banyak orang ke dalam kota, jadi semua keluarga besar di kota mengetahuinya." Wanita itu kembali bertanya dengan penasaran, "Tuan, kamu akan pergi kemana?" Wira tidak ingin menyembunyikan apapun sehingga menjawab, "Ke Kabupaten Hiloka." Raut wajah Dian tiba-tiba menjadi khawatir, lalu dia bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi?" Levon memulai pemberontakan di Kabupaten Hiloka dan sekarang Wira hendak pergi ke sana dengan membawa pasukannya. Hal ini membuat Dian memiliki firasat yang sangat buruk. Wira menjawab, "Hanya masalah kecil. Aku akan menanganinya dengan baik."
Sembari mengelus kepala Joshua, Wira berbalik untuk menghampiri Tommy dan berkata, Tommy, ikut denganku. Ekspresi Dian sedikit gemetar dan sorot matanya penuh dengan kekhawatiran. Tommy yang kebingungan mengikuti Wira ke sebuah sudut. Kemudian, dia bertanya dengan hati-hati, Tuan, apa kamu pergi ke Kabupaten Hiloka untuk mencari Kak Levon? Iya, dia menangkap Paman Fandi, bahkan menulis surat untuk menipuku ke sana. Jawab Wira. Setelah menjelaskan situasi secara umum, Wira pun berkata dengan ekspresi serius, terakhir kali, kamu bilang bahwa dia nggak suka denganku. Sebenarnya, ada apa? Aku bahkan nggak kenal dengannya sebelumnya. Itu karena Nona Dian. Levon menyukai Nona, tapi Nona menyukai Tuan. Tommy ragu-ragu sejenak sebelum menasihati, Tuan, jangan pergi ke sana. Dia sudah ingin membunuhmu sebelumnya. Kalau kamu pergi ke Ngarai Naga Biru, dia pasti nggak akan melepaskanmu. Levon sangat posesif dan akan menghilangkan hambatan apapun dengan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nona menyukaimu. Kalau nggak menyingkirkanmu, dia nggak akan bisa mendapatkan Nona. Itu sebabnya, dia ingin membunuhmu. Timpal Tommy. Tommy melanjutkan lagi, saat ini, dia memimpin pasukan berkuda dalam pemberontakan sehingga memiliki ribuan perampok di bawah komandonya. Tuan memiliki pasukan yang terlalu sedikit, jadi situasi ini sangat berbahaya. Aku tahu, tapi aku tetap harus pergi ke Ngarai Naga Biru karena Paman Fandi ada di sana. Ingat, jangan memberitahu Dian tentang ini. Hatinya terlalu lembut, ucap Wira. Setelah menepuk bahu Tommy, Wira pun berbalik dan pergi. Akan tetapi, dia malah tertegun di tempat. Sesosok bayangan wanita cantik berdiri di belakangnya. Dian berkata dengan ekspresi khawatir, Tuan, kamu nggak perlu mengambil risiko itu. Biarkan aku yang pergi ke Ngarai Naga Biru. Aku jamin pasti akan membiarkan Levon melepaskan Paman Fandi. Dian tahu bahwa Levon tertarik padanya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pria itu ternyata begitu posesif hingga menargetkan Wira. Nggak boleh. Tolak Wira. Pria itu menggeleng seraya menjawab tanpa ragu, kalau kamu pergi ke Ngarai Naga Biru, apakah dia masih akan membiarkanmu pulang? Dian tercengang di tempat. Berdasarkan karakter Levon, dia memang mungkin akan menahan Dian jika dia pergi ke Ngarai Naga Biru. Wira pun berkata, kamu jangan ikut campur dalam masalah ini. Aku pasti akan menyelamatkan Paman Fandi. Namun, Dian berkata dengan khawatir, tapi, ada ribuan perampok gunung yang keji di bawah komandonya. Sementara itu, kamu hanya punya sekitar 200 pasukan, jadi bagaimana kamu bisa melawannya? Wira berkata dengan nada meremehkan, para perampok gunung adalah orang-orang yang nggak terorganisir dengan baik. Meskipun jumlah mereka banyak, mereka nggak akan bisa bersatu. Jangan khawatir. Aku punya rencana sendiri. Mengutus Molika dan Jamal pergi terlebih dahulu adalah langkah awal dari rencana Wira. Hanya saja, dia tidak tahu metode manakah yang akan berhasil untuk menyelamatkan Fandi. Dian berkata, tapi, aku masih khawatir. Dia menundukkan kepala sembari berkata, aku, ketiga mantan suamiku mati di tangannya, bahkan ahli forensik pun nggak tahu metode apa yang digunakan Levon. Dia adalah orang yang sangat misterius. Ada banyak hal tentangnya yang masih membuatku bingung. Levon memiliki aksen wilayah selatan dan menguasai keterampilan bela diri sejak kecil. Dia bahkan tahu bagaimana cara melatih pasukan sehingga pasti bukan orang biasa. Aku akan berhati-hati. Ucap Wira sembari memeluk Dian dan mengecupnya dengan lembut. Pria itu memegang pinggangnya seraya menenangkan dan memberi instruksi, jagalah Joshua dengan baik di kota ini. Jangan sekali-kali berpikir untuk pergi ke Ngarai Naga Biru. Aku akan mengurus semuanya dengan baik. Dian berkata, baiklah. Lantaran terkejut oleh pelukan secara tiba-tiba dari Wira, Dian pun menjawab dengan suara rendah. Sosoknya yang bergetar merasa panas. Tommy segera berbalik dan menghadap ke arah lain. Keduanya berpelukan cukup lama sebelum akhirnya berpisah. Fadil dan Regan pun datang dengan membawa 150 set zirah. Fadil ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, Tuan, aku nggak tahu apa yang akan kamu lakukan di Kabupaten Hiloka, tapi Wolfie melakukan pemberontakan di sana. Ada laporan bahwa mereka memiliki 4.000 hingga 5.000 pasukan. Sebaiknya kamu jangan terlibat dalam konflik dengan mereka. Itu sangat berbahaya. Fadil mengatakan ini bukan karena dia sangat khawatir tentang keselamatan Wira, melainkan lebih kepada ketakutan bahwa zirah yang dipinjamkannya tidak akan kembali jika terjadi pertempuran. Sebab, dia yang akan bertanggung jawab atas hal itu. Wira berkata, dengan peringatanmu ini, aku akan menganggap dendam di antara kita berakhir. Setelah mengutus bawahan untuk mengambil zirah, Wira pun melambaikan tangannya dan pergi meninggalkan kota. Fadil merasa lega dan berkata kepada Regan, aku sudah bilang ada 4.000 hingga 5.000 pasukan Wolpin, kenapa dia sama sekali nggak khawatir? Regan tersenyum tipis sembari menjawab, bagi orang lain, 4.000 hingga 5.000 perampok gunung mungkin sangat menakutkan. Tapi, bagi Tuan Wahyudi, perampok sesedikit itu sama sekali nggak layak untuk disebut. Fadil benar-benar ingin berkata kasar. Apakah 4.000 hingga 5.000 perampok adalah jumlah yang sedikit? Itu bahkan bisa menandingi kekuatan militer sebuah kabupaten. Di ruang rapat Ngarai Naga Biru,
Levon yang memiliki julukan Wolfie tampak mengernyit sembari berkata, suratnya sudah dikirim selama beberapa hari, apakah nggak ada orang yang datang dari Kabupaten Uswal? Ucup menggeleng sambil menjawab, nggak ada. Rekan-rekan kita sudah mengawasinya, tapi dalam beberapa hari ini nggak ada yang datang. Putu tampak menghela napas. Wira sepertinya menyadari peringatan tersembunyi darinya. Levon tersenyum dingin, lalu berkata, Gigolo itu benar-benar pengecut yang takut mati. Dia bahkan nggak berani datang ke ngarai naga biru. Entah kenapa Nona bisa menyukai pria yang begitu pengecut seperti dia. Ucup berkata, Jenderal, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang yang kita tangkap sudah hampir mati. Levon menjawab, kalau dia mati, tinggal dibuang ke sungai pegunungan. Kalau dia nggak bisa menarik Gigolo itu kemari, itu artinya dia nggak punya nilai yang bisa dimanfaatkan. Levon mengangkat tangan dengan acuh tak acuh, lalu mengalihkan topiknya dengan berkata, ingatlah, kita nggak boleh membiarkan Jenderal Mary mengetahuinya. Kita harus melakukan ini dengan diam-diam. Ucup berkata sambil tersenyum, Jenderal, jangan khawatir. Jenderal Mary nggak akan menyadari ini. Dia sedang pergi berlibur ke Gunung Rubah Putih bersama Jupiter selama beberapa hari ini. Tatapan Wolfie berubah menjadi serius. Dia berkata, serahkan semua rekan dari Gunung Beruang Hitam dan Gunung Rubah Putih kepadanya. Beri wanita itu kekuasaan sepenuhnya agar dia nggak bolak-balik di antara kedua gunung itu. Dengan alasan mengendalikan pasokan makanan, baik Jupiter maupun Blackie, mereka telah setuju untuk mengirimkan bawahannya untuk direorganisasi. Hanya dalam beberapa hari, 1.000 orang telah dikirim kemari. Ucup berkata dengan terkejut, itu adalah 1.000 orang. Pemimpin mereka akan menjadi kekuatan terbesar kedua di pegunungan ini. Putu menasihati, Jenderal, jangan biarkan Jenderal Mary mengendalikan mereka. Keputusan mengenai kekuatan militer adalah masalah hidup dan mati, juga harus tetap berada di tangan kita. Jenderal Mary baru datang dan mungkin gak selaras dengan kita. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan kendali atas 1.000 orang kepadanya? Levon menjelaskan, jangan khawatir, biarkan dia berkuasa selama beberapa hari saja. Memangnya dia bisa membawa pasukan itu pergi. Kemudian, Levon mengubah topik pembicaraan dengan berkata, Pak Putu, kirimkan surat untuk Gigolo itu dulu. Bukannya dia ingin membeli giok air. Suruh dia datang ke ngarai naga biru untuk bernegosiasi denganku. Kalau enggak, jangan harap dia bisa membeli satu pun giok air. Selama bisa menipu bajingan itu kemari dan membunuhnya, Dian pasti akan menjadi milik Levon cepat atau lambat. Baik, Jenderal, sahut Putu dengan perasaan tidak berdaya. Saat belum memimpin pasukan, Levon masih bersedia mendengarkan sarannya. Kini, ketika kekuatan militer dan sumber dayanya makin banyak, dia malah lebih sibuk dengan masalah asmara. Apakah ini yang dinamakan penguasa sejati? Namun, Putu sudah tidak bisa mundur lagi sekarang. Tiba-tiba, ada suara teriakan dari luar pintu. Gawat, Jenderal, terjadi masalah besar. 15 menit yang lalu, 2 ekor kuda tiba di ngarai naga biru yang membawa Molika dan Jamal. Dengan suara berisik, sekelompok perampok Wolpin mendekati mereka sembari memegang pisau dan tombak. Seorang perampok berseru, turun dari kuda dan serahkan barang berharga kalian. Sialan, apa kamu buta? Kamu bahkan gak melihat siapa pemimpin kami. Molika, Ketua Yispohan. Dia adalah teman dari ketua kalian, Wolfie. Cepat laporkan pada ketua kalian. Seru Jamal. Dia berbicara demikian seraya mengeluarkan 2 kapak dari tas kuda dan menggantungkannya di atas bahunya. Wajah bulatnya penuh dengan ekspresi ganas. Molika menangkupkan tangan sambil tersenyum, lalu dia berkata, aku Molika dari Yispohan ingin melewati daerah ini. Tolong bantu sampaikan pada ketua kalian. Sekelompok perampok gunung itu tercengang. Tiba-tiba, seorang perampok yang mengenakan zirah sisik berseru, kenapa kalian masih bengong? Cepat minta maaf, dia benar-benar adalah Kak Molika. Para perampok segera meminta maaf. Melihat perampok itu, Molika pun turun dari kudanya, lalu menangkupkan tangan seraya berkata, kamu adalah sobat Dadan. Dadan memuji, Tuan Molika punya ingatan yang bagus. Saat kamu minum bersama ketuaku, padahal aku hanya berdiri di samping untuk menuangkan anggur. Dadan yang kini menjadi pemimpin tim tampak menangkupkan tangan dan membungkuk dengan penuh semangat. Kemudian, dia melanjutkan, nggak disangka, Tuan Molika ternyata mengingat namaku. Molika memapah Dadan untuk berdiri dengan kedua tangannya. Seseorang bisa menjadi pahlawan karena memulai dari hal kecil. Kala itu, sobat Dadan hanya menuangkan anggur, tapi sekarang kamu sudah menjadi pemimpin. Ujian terselubung di balik kata-kata itu membuat Dadan sangat senang. Dia pun berinisiatif untuk membawakan kuda Molika sambil berkata, Tuan Molika, apakah kamu datang kali ini untuk mencari Jenderal Mary? Molika tercengang sembari berseru, Jenderal Mary. Dadan pun menceritakan proses penahanan Mary secara singkat. Sambil berbicara, Molika memasuki wilayah gunung di mana para perampok bersembunyi. Banyak dari mereka yang memandangnya dengan tatapan heran. Mary adalah wanita yang sangat cantik, lantas mengapa kakaknya berparas sangat jelek? Apakah mereka benar-benar saudara kandung? Sementara itu, Molika merasa kesal dalam hatinya. Tidak masalah jika Wolfie ingin memberontak, tetapi dia bisa-bisanya melibatkan Mary.
Wolfie benar-benar tidak tahu diri. Beraninya dia membentuk dan melatih pasukan, dengan jarak yang tak jauh dari kota pusat pemerintahan Jagabu. Apabila benar-benar memicu perhatian pemerintah, pasukan dari perbatasan Loko akan datang dan memusnahkan mereka dalam sekejap. Tidak akan ada yang bisa melarikan diri. Molika berkata, "Nggak disangka, kalian ternyata melakukan sesuatu yang sebesar ini. Kalian benar-benar pahlawan." Molika terus menyanjung mereka. Dia mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, "Kali ini, aku bukan hanya datang untuk menemui adikku, tapi juga mengunjungi pahlawan hebat." Dadan bertanya dengan terkejut, "Pahlawan hebat?" Molika menjelaskan dengan nada tinggi, dia adalah veteran pasukan Sirah Hitam. Belum lama ini, dia diundang oleh Panglima Yuda untuk kembali ke medan perang di utara dan membunuh Raja Tanui dengan misil besar. Dadan bertanya, "Apa? Pahlawan hebat yang membunuh Raja Tanui dengan misil? Di mana dia sekarang?" Para perampok mulai gempar. Mereka mungkin membenci pasukan pemerintah yang sering mengejar mereka, tetapi mereka selalu menghormati pasukan Sirah Hitam yang menumpaskan bangsa Agrel, bangsa Lokus, bangsa Monoma, dan bangsa Yorat, terutama pahlawan hebat yang membunuh Raja Tanui. "Karena adikku ada di sini, kalian seharusnya juga pernah bertemu dengannya," jawab Molika. Dia melanjutkan sembari tersenyum lebar, "Dia adalah pria yang mendampingi adikku. Awalnya, dia adalah pengawal pribadi dari Panglima Dirga yang berada di urutan ke-38. Namanya adalah Fandi. Apakah itu dia?" Banyak perampok mulai mengingatnya. Beberapa dari mereka yang ikut dalam pengejaran terhadap Fandi mulai merasa cemas. Pantas saja dia begitu kuat. Fandi berhasil membunuh lebih dari 30 rekan mereka. Ternyata dia adalah seorang pengawal pribadi dari pasukan Sirah Hitam. Dia bahkan membunuh Raja Tanui yang begitu kuat. Jamal terlihat santai, tetapi dia sebenarnya sedang mengawasi reaksi mereka. Molika melanjutkan, "Sejak kematian Panglima Dirga, Fandi melepaskan sirahnya dan gak bekerja untuk pemerintah lagi." Molika menimpali, meskipun dia sudah berprestasi besar karena membunuh Raja Tanui, dia masih enggan bekerja untuk pemerintah. Usai bertempur, Fandi langsung meninggalkan kota pusat pemerintahan Jagabu. Benar-benar pahlawan sejati. Para perampok terkesan. Membunuh Raja Tanui adalah prestasi besar yang akan membuat seseorang mendapatkan posisi tinggi dalam pemerintahan, tetapi Fandi malah memilih untuk pensiun dan hidup sebagai warga biasa. Jika Fandi menjadi pejabat, para perampok ini tetap akan kagum, tetapi akan ada jarak di antara mereka. Kini, setelah mendengar bahwa Fandi menolak tawaran menjadi pejabat dan hidup sebagai warga biasa, para perampok pun makin menghormatinya dan merasa dekat dengannya. Dadan tak kuasa bertanya, "Kalau begitu, bagaimana Tuan Molika dan Jenderal Mary bisa kenal dengannya?" Molika menjawab, "Meskipun Fandi sudah pensiun dari pasukan Sirah Hitam, Panglima Yuda nggak pernah menyerah. Dia menyebar pengumuman di seluruh kota pusat pemerintahan Jagabu untuk mencari jejaknya." Molika menghela napas seraya melanjutkan, "Panglima Yuda mengkhawatirkan keselamatannya. Bahkan mengutus orang-orang ke pegunungan sekitar untuk memberi peringatan kepada kita. Siapapun yang berani menyerang Fandi, akan menghadapi serangan dari pasukan Panglima Yuda." Semua orang terperanjat. Beberapa perampok yang pernah berpartisipasi dalam serangan terhadap Fandi bisa merasakan keringat dingin yang mengalir di dahinya. Untungnya Panglima Yuda tidak tahu bahwa mereka hampir membunuh Fandi. Jika tidak, mereka akan berada dalam masalah besar. Molika pun melanjutkan ceritanya, "Ketika dia melewati Yispohan, kami mengenali dia, lalu adikku ingin belajar teknik panahan darinya. Awalnya, Fandi menolak, tapi adikku bersikeras mengikuti dia. Aku nggak bisa membiarkan adikku sendirian, jadi aku juga mengikutinya. Akhirnya, aku menemukan bahwa dia sedang bekerja untuk seorang pemuda." Dadan dan banyak perampok mendengarkan dengan penuh perhatian. Molika berkata, "Kali ini, aku pergi mengunjungi pemuda itu dan mengetahui bahwa pasukan Panglima Yuda juga telah menemukan mereka. Panglima Yuda akan kembali ke ibu kota kerajaan untuk melaporkan tugasnya dan dia berencana membawa Fandi bersamanya untuk bertemu dengan Raja." Pemuda itu menyuruh mereka untuk datang ke Ngarai Naga Biru. Timpal Molika. Apa? Banyak perampok yang pernah berpartisipasi dalam pengejaran Fandi tampak sangat terkejut. Dadan juga merasa cemas hingga dahinya bercucuran keringat dingin. Kemudian, dia berkata, "Tuan Molika, Jenderal Mary berada di Ngarai Naga Biru sekarang, tapi pahlawan Fandi sudah meninggalkan tempat ini beberapa hari yang lalu. Bagaimana bisa? Aku nggak bertemu dengannya di perjalanan." Molika tampak terkejut, lalu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh seraya berkata, "Lupakan saja. Lagi pula, itu bukan urusanku. Aku datang untuk menemui adikku, Mary. Di mana dia?" Dadan menjawab, "Jenderal Mary diundang oleh Jenderal Jupiter untuk bermain di Gunung Rubah Putih. Mohon sampaikan salamku kepada Sobat Wolfie dan beritahu dia bahwa aku akan datang lagi untuk menjumpainya nanti," ujar Molika. Dia menangkupkan tangannya dan berbalik tanpa ragu, lalu berkata kepada Jamal, "Ayo, kita pergi ke Gunung Rubah Putih." Kedua orang itu sontak menunggangi kuda ke Gunung Rubah Putih. Para perampok yang ditinggalkan merasa bingung. Saat berikutnya, ada seorang perampok yang menyadari situasi dan wajahnya memucat.
Dia bergegas menuju gunung sambil berseru, "Gawat, ketua. Terjadi masalah besar." "Apa?" seru Levon. Di dalam ruang rapat, ekspresi dari Levon yang memiliki julukan Wolfie itu tampak tak menentu setelah menerima kabar tersebut. Dengan membunuh 30 orang menggunakan senjata ajaib yang bisa menghancurkan besi dengan mudah, Levon tahu bahwa Fandi bukanlah orang biasa. Namun, dia tidak pernah menduga bahwa Fandi ternyata adalah pengawal pribadi pasukan Sirah Hitam. Dia juga terlibat dalam pembunuhan Raja Tanui dan memiliki hubungan dengan Panglima Yuda. Akan tetapi, Levon juga memiliki keraguan. Bagaimana mungkin pahlawan hebat seperti Fandi bersedia menjadi bawahan dari penyair dan gigolo rendahan seperti Wira? Selain itu, pertemuan kembali antara Mary dan Molika dengan Wira juga membuatnya merasa sangat aneh. Ketua kedua dari Ngarai Naga Biru yang kini menjadi Letnan Jenderal, Ucup, berkata seraya berkeringat dingin, "Jenderal, cepat lepaskan Fandi." Molika memang mengatakan yang sebenarnya. Fandi benar-benar adalah pengawal pribadi dari pasukan Sirah Hitam. Dia bahkan memiliki zirah hitam, yang diambil oleh anak buah ketika menangkapnya. Mereka ingin membersihkannya dulu sebelum menyerahkannya kepadamu. Lanjut Ucup. Levon memandang Ucup dengan tatapan tajam. Bajingan ini memang berbicara seperti itu, tetapi sebenarnya dia ingin menjadikan zirah hitam itu hak miliknya. Bagaimana mungkin Levon tidak tahu? Apabila sejak awal tahu bahwa Fandi adalah pengawal pribadi dari pasukan Sirah Hitam, situasinya pasti tidak akan menjadi serumit sekarang. "Jenderal, mari kita segera lepaskan Fandi. Kalau Panglima Yuda membawa pasukannya kemari, semuanya akan terlambat. Jenderal, 100.000 pasukan bangsa Agrel bahkan ditaklukkan oleh Panglima Yuda. Kita nggak akan mampu menghadapinya. Jenderal, nggak bisa dibiarkan begitu saja, kita juga harus meminta maaf. Kalau nggak, Fandi pasti akan memberitahu Panglima Yuda." Para perampok gunung lainnya mendesak Levon untuk melepaskan Fandi. Reputasi seseorang layaknya bayangan pohon. Panglima Yuda memiliki reputasi yang luar biasa dan didukung oleh pencapaian perang seperti ini. Meskipun berada di pegunungan, mereka juga tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Panglima Yuda yang mampu menumpaskan bangsa Agrel. Setelah sekian lama, Levon pun berkata seraya mengernyit, "Pak Putu, bagaimana menurutmu?" Putu pun melihat sekeliling. Levon sontak melambaikan tangannya, lalu sekelompok perampok beranjak pergi dan hanya menyisakan mereka di dalam ruang rapat. Putu membungkuk seraya berkata, "Jenderal, masalah ini harus dilihat dari dua sisi." Levon yang ingin mendengarkan sarannya pun berkata, "Mohon arahanmu, Pak Putu." Putu memicingkan mata sembari menjelaskan, "Pertama, ini adalah jebakan dari Tuan Wahyudi yang berasal dari Dusun Darmadi. Dia menyalurkan pesan melalui Molika dan menggunakan nama Panglima Yuda untuk mengancam kita. Hal ini supaya kita ketakutan dan melepaskan Fandi si pengawal pribadi pasukan Sirah Hitam." Meskipun cukup mengagumi Wira, sebagai penasihat di Ngarai Naga Biru, Putu tentu mengingat tanggung jawabnya, yaitu membuat strategi dan rencana untuk membantu keberhasilan dari pemberontakan di pegunungan. "Aku juga merasa begitu," ujar Levon. Dia mengangguk sembari bertanya, "Bagaimana dengan hal lainnya?" Putu menjelaskan dengan ekspresi serius, "Tuan Wahyudi bukan orang sembarangan. Dia jauh melebihi ekspektasi kita sebelumnya." Levon berbicara dengan nada meremehkan, bukannya dia hanya cendekiawan yang pandai menulis puisi rendahan. Dia bahkan belum menjadi sarjana kabupaten. Apa yang harus ditakutkan darinya? Putu membantah seraya mengernyit, "Jenderal, jangan meremehkannya seperti itu. Kalau Tuan Wahyudi benar sepaya itu, bagaimana mungkin sosok hebat seperti nona muda keluarga Wibowo, Molika dari Yispohan, Jenderal Mary, dan Fandi si pengawal pribadi pasukan Sirah Hitam, bersedia bekerja untuknya? Pasti ada alasan yang tidak kita ketahui. Aku nggak percaya kalau dia sehebat itu. Aku hanya ingin tahu bagaimana menangani situasi ini dengan baik," ucap Levon dengan raut wajah yang terlihat sangat suram. Dia tidak akan pernah mengakui bahwa pemuda yang disukai oleh Dian itu lebih hebat darinya. Putu menjawab, "Lepaskan Fandi." Melihat Levon yang mengernyit, Putu pun menasihati, "Tetap mengurung Fandi di sini paling hanya akan memancing Wira kemari, membunuhnya hanya akan memuaskan dendam pribadimu, tapi nggak akan memberikan manfaat besar bagi tujuan kita. Apabila Fandi benar-benar membunuh Raja Tanui dan juga Panglima Yuda hendak membawanya ke ibu kota kerajaan untuk menghadap Raja, hal itu akan menjadi bencana besar bagi kita. Jadi, melepaskan Fandi adalah pilihan terbaik." Jelas Putu. Levon hanya tersenyum dingin. Meskipun memahami alasan tersebut, dia tidak rela bahwa langkah pertamanya akan berakhir seperti ini. Putu menimpali, "Jenderal, kalau ingin mencapai tujuan besar dalam pemerintahan ini, kamu harus mengabaikan urusan pribadi." Dia masih berusaha untuk meyakinkan Levon dengan berkata, "Tugas utama kita sekarang adalah merekrut dan melatih semua perampok di pegunungan Jata untuk persiapan keperluan mendatang." Levon berkata dengan tatapan suram, "Aku pasti akan melatih pasukan, tapi aku juga harus mendapatkan Nona Dian." Putu bertanya seraya mengernyit, "Bagaimana kalau Fandi benar-benar seperti yang dirumorkan?" Levon tampak mendongak, lalu mendengus sembari berkata, "Ngarai Naga Biru mudah dijaga dan sulit dijebol. Apalagi di musim dingin seperti ini, pegunungan akan segera diselimuti salju.
Apa yang bisa Panglima Yuda lakukan kalau datang kemari? Selain itu, bukannya dia harus kembali ke ibu kota kerajaan untuk melaporkan tugasnya. Berapa lama dia bisa menetap di sini? Hingga saat itu, aku akan mengusirnya. Siapa yang berani melawanku di pegunungan Jata? Bahkan, Jupiter dan Blackie pun harus tunduk padaku. Seru Levon. Utu memandang Levon seolah-olah sedang melihat idiot. Dia berkata, Jenderal, apakah kamu nggak melihat reaksi pasukan? Begitu mendengar Panglima Yuda, mereka benar-benar terkejut dan ketakutan. Kalau kita benar-benar menunggu kedatangannya, kemungkinan besar mereka akan menyerah sebelum bertarung, bahkan ada yang mungkin berbalik menjadi pengkhianat. Para bandit di pegunungan Jata bahkan tidak bisa mengalahkan pasukan komando daerah di kota pusat pemerintahan Lokana. Jadi, bagaimana mereka punya nyali melawan pasukan perbatasan Panglima Yuda? Pak Putu, pada akhirnya kamu tetap menyuruhku melepaskan Fandi untuk mencegah Wira datang ke Ngarai Naga Biru, ujar Levon. Levon berbalik dan melanjutkan dengan ekspresi dingin, aku tahu semua sastrawan menyukai pelajar yang bisa menulis puisi bagus. Pelajar bernama Wira itu sudah menarik perhatianmu. Tapi, ada satu hal yang ingin kuingatkan padamu. Pelajar bernama Wira itu pasti akan aku bunuh, nggak ada yang bisa menghentikanku. Kalau enggak, rasakan saja amarahku. Utu tertegun sembari mengerutkan alisnya. Sementara itu, Levon keluar dari ruang pertemuan dan berkata dengan wajah datar, dengarkan perintahku. Nggak ada yang boleh membahas masalah ini. Semua yang ikut dalam penangkapan Fandi harus tutup mulut. Pastikan juga Jenderal Mary nggak mengetahui masalah ini. Orang yang melanggar perintahku akan dijatuhi hukuman militer. Banyak bandit mengerutkan alis mereka ketika mendengar bahwa alih-alih melepaskan Fandi, mereka malah disuruh tutup mulut. Apa maksud Jenderal mereka? Bukankah dia tahu Fandi adalah anggota pasukan Sirah Hitam? Mengapa dia bersikeras tetap mengurungnya di gunung belakang? Jika Panglima Yuda benar-benar datang menyerang, Ngarai Naga Biru akan hancur. Para bandit sudah bubar. Saat ini, Utu kembali ke kamarnya dan mengambil sebotol anggur, lalu menenggaknya dengan sorot mata kecewa. Dia tidak ingin Wira datang ke Ngarai Naga Biru dan mati di sini, tetapi dia lebih mengkhawatirkan masa depan kerajaan Nuala. Siapapun yang berani membunuh seorang sastrawan terkenal sebelum pemberontakan berhasil tidak akan bisa merekrut seorang sastrawan pun untuk bekerja padanya. Belum lagi, ada masalah pada fondasi mereka. Alih-alih melatih pasukan militer dengan serius, Levon malah terobsesi dengan wanita. Pertama, Levon menginginkan wanita ini, lalu berikutnya menginginkan wanita lain. Fokusnya teralihkan oleh wanita, sama sekali tidak memikirkan masa depan kerajaan Nuala. Jadi, bagaimana Levon dapat melakukan hal-hal besar di dunia? Utu yang malang. Dia telah memberontak selama bertahun-tahun dan bersandar pada naga palsu. Mengapa dia tidak dapat menemukan naga asli dari awal? Sekelompok kereta kuda berderap menuju ke selatan dari Kabupaten Uswal. Sore harinya, mereka tiba di desa Tomomu, tempat kedua kabupaten berbatasan. Di dalam kereta paling depan, Wira menyibak tirai dan memandangi desa bobrok itu seraya berkata, "Oke, kita istirahat di sini malam ini." Danu pun menghentikan kereta. Rudy, David, serta sekelompok pasukan Sirah Hitam dan pasukan veteran lain yang menunggang kuda mengekang kuda mereka. Dodi berkata dengan sedikit cemas, "Kak Wira, hari belum gelap. Gimana kalau kita lanjutkan perjalanan? Kita bisa tiba di Ngarai Naga Biru sebelum malam, lalu menyerang mereka dan menyelamatkan Paman Fandi diam-diam." Para veteran pasukan Sirah Hitam tampaknya juga setuju dengan usul Dodi. Fandi adalah saudara sehidup sepenanggungan mereka. Namun, tidak ada yang mengatakan apapun. Sepanjang perjalanan, Wira sengaja berpesan agar kereta bergerak dengan sangat lambat, seolah-olah mereka sedang tamasya. Kemenangan demi kemenangan selama ini telah membangun wibawa Wira, membuat mereka tanpa sadar menurutinya. Mereka merasa bahwa di balik setiap perintah Wira, selalu ada maksud khusus yang tidak mereka ketahui. Kamu mau pakai taktik gerilya untuk menyerang Ngarai Naga Biru? Wira menatap Dodi dengan ekspresi datar, lalu mencecarnya dengan sederet pertanyaan, memangnya kamu tahu medan Ngarai Naga Biru? Kamu tahu berapa banyak penjaga rahasia yang mereka miliki? Kamu tahu berapa banyak pasukan di gunung? Kamu tahu di mana mereka memasang jebakan? Dodi tercekat dan menundukkan kepalanya. Dia hanya ingin mengikuti taktik yang digunakan Wira saat mereka menghancurkan desa tiga harimau waktu itu. Dia jelas melupakan banyaknya persiapan yang harus dilakukan sebelum taktik itu bisa digunakan. Kamu nggak punya informasi apapun, tapi kamu mau maju dengan nekat. Dari begitu banyak orang di bawah komandomu, bahkan sebelum kamu sampai ke gerbang musuh, setidaknya setengah dari mereka sudah mati. Ujar Wira dengan nada tegas dan ekspresi jengkel. Dodi ini terlalu nekat, tetapi masih saja ingin pergi ke ibu kota. Itu adalah tempat paling berbahaya di kerajaan Nuala. Dodi memang sebaiknya dinasehati dengan tegas. Jika terjadi masalah di ibu kota nanti, takutnya itu bisa menghancurkan keluarganya. Dodi menunduk dan berkata, "Maaf, Kak Wira. Kelak, kamu harus pikir dulu sebelum melakukan sesuatu." Ujar Wira. Kemudian, dia mengganti topik pembicaraan dengan berkata,
Paman dan saudara-saudara sekalian, Paman Fandi ditangkap waktu menjalankan tugas dariku. Jadi, aku pasti akan menyelamatkannya. Orang pasukan Zirah Hitam, prajurit veteran, dan pemuda dari tim pengawal mengangguk. Mereka tidak meragukan karakter Wira. Tapi, kita nggak bisa bertarung dengan kekerasan dalam pertempuran ini. Kalau nggak, selain nggak bisa menyelamatkan Paman Fandi, sebagian besar dari kita juga akan celaka. Tambah Wira. Semua orang mengangguk berulang kali. Pasukan Wolfin bahkan telah memberontak pada pemerintah, jadi mereka tentu berani berbuat nekat. Kita istirahat dulu di penginapan. Pulihkan energi kalian dan bersiaplah untuk berangkat kapan saja. Perintah Wira. Kemudian, dia menoleh dan berkata pada Danu, "Danu, aku punya tugas khusus untukmu." Danu menghampiri Wira. Begitu mendengarkan penjelasan Wira, matanya langsung berbinar cerah. Usai memesan kamar di penginapan, rombongan orang itu masuk untuk istirahat sambil menunggu kabar selanjutnya. Molika dan Jamal tiba di Gunung Rubah Putih, lalu disambut Mary, Jupiter, dan orang-orang lainnya. Kedua belah pihak bertukar salam dan saling berbasa-basi. Molika mengepalkan tinjunya tanda hormat dan berkata, "Junet, makasih sudah menjaga adikku, tapi kami nggak bisa berlama-lama di sini. Kami berdua pergi dulu, sampai jumpa lagi." Mary kebingungan. Kakaknya datang jauh untuk mengunjunginya ke puncak gunung, tetapi sudah buru-buru ingin pergi begitu sampai. Ekspresi masam menghiasi wajah vitiligo Jupiter saat dia berkata, "Kak Molika, apa aku sudah menyinggungmu? Atau kamu benci melihat wajahku? Kenapa cepat sekali mau pergi?" Molika mengibaskan tangannya seraya berkata, "Bukan begitu, jangan salah paham, ini nggak ada hubungannya denganmu." Mary tidak bisa menahan diri untuk ikut bertanya, "Kak, jadi apa alasannya?" "Ceritanya panjang," kata Molika sambil menghela napas. Jamal segera maju dan mengulangi apa yang dia katakan pada orang-orang di Ngarai Naga Biru. Paman Fandi itu pahlawan yang menembak mati Raja Tanui. Dia nggak kembali ke Dusun Darmadi. Levon menulis surat pada Wira, mengatakan kalau Paman Fandi masih di Ngarai Naga Biru, ujar Jamal. Mary mengerutkan alis dan dadanya kembang kempis karena marah. Levon ini mengira dirinya seorang pahlawan, iya. Berani-beraninya dia melakukan hal seperti ini. Jupiter dan para bandit lain di Gunung Rubah Putih juga terkejut. Apa yang sedang dilakukan Wolfie? Berani sekali dia menangkap orang Panglima Yuda. Apa Wolfie tidak tahu siapa Panglima Yuda itu? Panglima Yuda adalah pria bertangan besi yang sanggup membunuh Raja Tanui. Dia juga tentu bisa menghadapi bandit seperti mereka dengan mudah. Saat ini, sekelompok bandit ini sedang ketakutan. Bahkan, ada yang ingin keluar dari desa bandit dan bertobat. "Kak Molika, apa informasi ini terpercaya?" tanya Jupiter. Molika memutar bola matanya dan berkata, "Kalau nggak terpercaya, mana mungkin aku akan melakukan perjalanan jauh untuk menjemput adikku. Kak Molika, jangan terburu-buru pergi. Kita kembali ke desa dan makan dulu," pinta Jupiter. Dia mengepalkan tinjunya tanda hormat dan wajah pucatnya penuh harap. Panglima Yuda belum datang, tetapi Molika tepat di depannya sekarang. Pria ini adalah saudara laki-laki Mary. Berhubung kedua orang tua mereka meninggal, pernikahan Mary harus diputuskan oleh Molika sebagai pengganti ayah. Molika mengangguk dan mengikuti Jupiter kembali ke desa. Selesai perjamuan, hanya tersisa dua orang di ruangan itu. Sebelum Jupiter bicara, Molika tersenyum dan berkata, "Junet, kamu benar-benar hebat bisa membangun bisnismu ini sendirian." Ujian Kak Molika berlebihan. Gunung Rubah Putih masih jauh di belakang Ispohan. Balas Jupiter. Dia merasa tersanjung, tetapi tetap bersikap rendah hati. "Aku lebih tua beberapa tahun darimu. Setelah kamu mencapai usiaku, kamu pasti akan lebih baik dariku," ujar Molika. Dia mengibaskan tangannya dan melanjutkan sambil tersenyum, "Junet, apa kamu sudah menikah?" Belum. Jawab Jupiter sambil menggeleng berulang kali. Jantungnya berdegup penuh antisipasi. Molika berkata dengan ekspresi cemas, "Mary juga belum menikah. Dia butuh seseorang yang bisa menjaganya." "Kak, gimana kalau aku saja?" tanya Jupiter dengan napas memburu dan wajah tersipu. Molika mengamati Jupiter dari atas ke bawah, lalu menjawab, "Kamu jago bela diri dan karaktermu baik, tentu saja kamu bisa jadi calon suami Mary, tapi..." Ekspresi Jupiter membeku, lalu dia menyeringai dan berkata, "Aku tahu wajahku menakutkan, Mary nggak mungkin suka padaku. Aku juga nggak berani berharap banyak." "Kamu ngomong apa, Junet?" "Nilai kita para pria bukan dilihat dari penampilan, tapi dari kecakapan kita," ujar Molika. Kemudian, dia menambahkan dengan ekspresi datar, "Penampilan Wolfie lebih bagus darimu, tapi kalau harus memilih saudara ipar antara dia dan kamu, aku pasti akan memilih kamu." Bersambung.